Halo, selamat datang di Ardi Film Corner YouTube channel. Ya, perkenalkan, gue Ardi Yuvanda. Gue akan ngebahas film-film apa aja yang pada tahun 2010 dan 2009 itu kita bisa bilang itu paling favorit. Bukan terbaik, cuma paling favorit. Penilaiannya adalah berdasarkan kualitas film, udah pasti. Pendapatan film itu sendiri, kayak box office, apakah film ini laku atau enggak. Terus penghargaan yang didapat, jadi penghargaan kalau misalnya dia menang Oscar atau menang kompetisi yang lain juga. Terus yang pasti kita harus masuk bioskop Indonesia juga, karena sayang banget kan kalau ada film-film yang tidak ditayangkan di bioskop Indonesia, cuma hanya di luar, jadi kita nggak bisa nonton juga, paling bisa nonton di malah layanan streaming. Dan ini juga tidak termasuk layanan streaming seperti Netflix, di Netflix nggak masuk perhitungan ini. Juga yang terpenting adalah di penilaian ini adalah adanya pasti unsur subjektivitas dan preferensi kita sendiri. Oke, kita mulai saja. Oke, kita mulai aja, langsung countdown kita. Kita mulai dari nomor 10. Di nomor 10 ada film La La Land yang dibintangi oleh Emma Stone dan Ryan Gosling. Film pada tahun 2016 ini merupakan salah satu favorit gue. Gue juga. Itu mempunyai great score, great music, dance-nya juga bagus sesuai musiknya, dance-nya itu, dan Emma Stone dan Ryan Gosling itu benar-benar melakukan dance di situ gitu kan. Dan story-nya juga benar American storyline lah kita bilang, dimana dua orang ini punya cita-cita cuma masing-masing saling terhambat satu sama lain gitu. Dan juga soundtracknya City of Stars itu siapa yang nggak suka sih gitu. Itu benar-benar kayak waktu itu soundtrack yang terbaik, dan ini juga menang Oscar juga. Dan saudaranya juga Damien Chazelle, dia itu ada saudara termuda yang menang Oscar juga. Dia ada film namanya Whiplash, itu juga salah satu favorit gue juga. Itu benar-benar bagus, penuturannya bagus, dan musiknya juga bagus, sama persis, tapi La La Land adalah upgrade-nya lebih tinggi dari ini. Dan yang yang ada yang lucunya adalah ketika film ini hampir menang Oscar, dimana si pembaca Oscar itu waktu itu legenda aktor aktris juga, saya agak lupa namanya, tapi dia salah baca La La Land, dan La La Land hampir maju. Nah inilah momen, salah satu momen favorit benar di Oscar lah, momen entah bisa dibilang malu atau ya konyol lah gitu kan. Tapi by the way, endingnya La La Land tuh salah satu memorable banget, karena yang dimana itu ada adegan yang mimpi, ternyata itu nggak kecapai. Oke, next, nomor 9 itu ada film horor Hereditary pada tahun 2018. Ini masuk bioskop. Cuma benar-benar waktu itu nontonnya emang nggak di bioskop sih waktu itu. Tapi Blu-ray, dia ceritanya unik, menghantui. Tapi susah untuk dilanjut, dan ini adalah one of the best horror di dekade ini. Penampilannya itu bagus banget. Toni Collette, emang dia udah senior juga, tapi dia penampilan tuh benar-benar terrifying, menakutkan sekali. Dan ceritanya itu benar-benar kayak unik banget sih. Ceritanya tuh ya adalah pemuja gitu lah, pemuja yang dimana akhirnya pada endingnya itu benar-benar twist. Kayak buat ceritanya susah, tapi kalau nonton itu benar-benar kayak siap mental aja, karena ini kayak agak menghantui, tapi ini bagus banget. Budgetnya hanya 10 juta dolar, tapi untungnya dia sampai 70 juta dolar. Itu udah worldwide. Oke, sekarang masuk ke nomor 8. Di nomor 8 ada The Grand Budapest Hotel, yang dimana ini adalah film pada tahun 2014. Ini adalah film terbanyak nominasinya pada Oscar 2015, dan banyak memenangi penghargaan technical seperti desain, seperti sound, seperti musik, dan sinematografinya. Dan ini disutradarai oleh Wes Anderson. Wes Anderson itu adalah sutradara yang gaya itu pasti kalian kalau nonton film-film sebelumnya itu pasti sama semua, yang dimana dia selalu simetris, dan desainnya juga bagus dan colorful gitu. Dan ini adalah non opusnya, ibaratnya yang terbaiknya dia. Filmnya ini juga sebenarnya sangat underrated. Maksudnya saya juga baru nonton itu setelah kritik bilang ini bagus. Udah oke lah saya nonton kan. Pas nonton ini benar-benar kayak nggak ngebosenin, plot twistnya banyak, all star cast, pemainnya tuh kayak
5 pemain utama itu tahu semua lah, masih senior juga, dan juga nggak ngebosenin ceritanya karena kita kayak diajak bercerita, berpetualangan malah, dan kita mengikuti orang itu mendapatkan hambatan-hambatan, cuma akhirnya ya udah selesai aja, tapi itu emang kayak out of the box. Nomor 7 ini adalah film DC komik yang terbaik mungkin setelah Dark Knight, adalah Joker pada tahun 2019 itu merupakan fenomenal banget, yang dimana DC berani untuk membuat film solo sendiri. Dia nggak ngikutin pakemnya MCU, nggak ngikutin pakemnya DCU, Zack Snyder itu yang bisa dibilang hampir gagal. Tapi dia ya udah bikin solonya aja, bikin ceritanya sendiri, dan ini masterpiece banget. Ini bagus banget. Ceritanya kayak seperti study case mengapa nih orang menjadi salah satu villain terbaik di komik Joker. Tapi itu kayak nggak dibuat-buat, itu benar-benar kayak dia mengalami, dia punya penyakit, dia kasihan deh hidupnya gitu kan. Dan penampilan aktornya sih, Joaquin Phoenix itu mungkin adalah penampilan terbaik di dekade itu ya ada, itu Oscar, penghargaan semua dia yang sama, kayak Golden Globe, Oscar, Screen Actor Guild, itu dia yang sama semua. Ya nominasi lain kayaknya ya udah nyadar aja emang dia pantas menang, itu emang edan banget. Dan 15 menit terakhir film Joker itu merupakan masterpiece, bagus banget. Endingnya adalah ya ada sedikit clue mengenai awal mulai Batman. Itu udah masterpiece banget, keren. Dan yang pasti kan adegan memorable di mana Joker pas dia jadi Joker pertama kali dan dia jadi tangga, itu benar kayak menghantui banget sih. Joker untuk nomor 7. Yes, sekarang masuk ke nomor 6. Di nomor 6 ada The Social Network pada tahun 2010. Film ini awal mulanya nonton karena ya udahlah kayak nggak ada tontonan, waktu itu nonton sama pacar. Itu nonton, ya udah mau nonton apa, ya Social Network deh, coba aja, ini tentang si Facebook, oke deh nonton. Pas nonton nggak ada ekspektasi apa-apa, ternyata pas setelah nonton, wah bener-bener ini film bagus banget. Nonton film tuh bener-bener kayak terkesan sama penggarapannya David Fincher kan, saudaranya Fight Club gitu kan, itu bener-bener terkesan sama penggarapannya, skornya itu bener-bener kayak terbaik di dekade itu. Pemerannya Jesse Eisenberg bener-bener kayak Mark Zuckerberg banget, kayak nyebelin, jenius tapi, dan itu sesuai dengan cerita banget di situ kan. Pemerannya juga ada Justin Timberlake ya sebagai orang nyata juga di dunia ini, dan Andrew Garfield, mulai Andrew Garfield dibuktikan karena di film ini juga alur ceritanya yang benar-benar bagus banget. Alur ceritanya itu maju mundur yang membuat kita nggak bosan nonton. Sebenarnya ini film potensi bosan karena ini full dialog, tapi karena penggarapannya bagus banget dan pemerannya juga bagus, film ini benar-benar dari awal sampai akhir itu bagus banget. Dan ini makanya dapat nominasi film terbaik dan juga aktor terbaik di Social Network ini. Ini udah kayak underrated, cuma ini bagus banget. Ini kayak harus tonton banget. Lalu nomor 5 adalah, ini benar-benar kayak penampilan terbaik dari aktor favorit gue, The Wolf of Wall Street pada tahun 2013. Bintangnya adalah Leonardo DiCaprio, dan ini merupakan one of the hell performance dari Leonardo DiCaprio. Sebenarnya kalau Leonardo DiCaprio menang Oscar harusnya di sini, gitu kan. Revenant ya, di film Revenant dia menang Oscar ya bagus. Tapi Wolf of Wall Street itu lebih gila lagi. Dia benar-benar gila banget. Ceritanya juga benar-benar based on true story. Kayak nyata banget, brutal banget, gila banget, epic, orang-orangnya banyak, maksudnya skala luas, tapi benar-benar kayak pesta, isinya pesta. Cuma emang ada jalan ceritanya, dan jalan ceritanya emang tentang mengenai si pemeran Leonardo DiCaprio ini. Itu benar-benar 3 jam, tapi nggak kerasa kayak 3 jam, benar-benar nggak mau banyak kayak tempat duduk. Bagus banget, benar-benar. Martin Scorsese itu saudara film-film top banget. Yang biasanya dia saudara film mafia, itu banyak banget deh film-film mafia yang dia garap. Cuma ini dia akhirnya garap film-film drama, cuma yang drama lebih ke orang-orang
kayak begini gitu kan, udah kayak nggak ada otaknya. Cuma ini emang Oke, sekarang masuk ke nomor 4. Nomor 4 ini adalah film yang dia sebenarnya masuknya indie, cuma dia box office hits banget. Namanya Get Out pada tahun 2017. Film ini ada pemenang original screenplay di Oscar 2018 yang dimana ditulis dan disutradarai oleh orang bernama Jordan Peele. Jordan Peele ini sebenarnya tuh lebih ke aktor, tapi aktornya komedi. Tapi Get Out ini adalah genrenya itu horror, thriller, seperti itu. Ceritanya ini bisa dibilang anti mainstream, sangat-sangat anti mainstream, cuma bisa dinikmati penonton. Jadi kayak ceritanya itu sebenarnya pemeran utamanya ya black people, kulit hitam di Amerika. Cuma dominasi di film itu adalah kulit putih. Jadi kayak di sana tuh kulit putih itu membanggakan seorang kulit hitam. Jadi dibilang rasis enggak, tapi emang bagus banget gitu kan. Dan ini film anti mainstream. Jadi kayak ini tuh gue aja sampai nonton tuh kayak bisa 5 kali lebih. Dan ini gue coba ajak nonton istri gue, itu benar-benar langsung suka karena ini bagus banget gitu kan. Karena gue benar-benar ini film adalah di top 10 ini benar-benar gue promosiin terus ke teman-teman gue, karena ini screenplay-nya bagus, dia anti mainstream, pemainnya juga bagus juga, dia kuat banget di ceritanya gitu kan, dan box office-nya itu gila banget. Jadi dia hanya budget hanya pas $500 juta, tetapi dia mendapat box office worldwide 255 juta million. Bayangin aja tuh untungnya berapa. Lanjut ke nomor 3, ada Mad Max Fury Road pada tahun 2015. Ini adalah film action menurut saya terbaik sih. Ini menurut film action, stunt action, jadi tanpa bantuan seperti CGI, visual, dia benar-benar pure stunt, pakai stuntman banyak, dan ceritanya mah simple aja, kayak cuman A sampai Z, nggak ada liku-likunya. Tapi emang dikemasnya itu sangat-sangat epic banget. Stuntman-nya itu juga gila-gilaan, pemerannya juga bagus, si Tom Hardy sama Charlize Theron juga. Tapi emang yang poin utamanya adalah di sini nih adrenalin tinggi banget. Jadi benar-benar pas gue nonton di sini, ini midnight kan biasanya ya udah nonton agak ngantuk lah. Gue ajak istri gue nonton, ya udah midnight lah. Pas nonton itu benar-benar pesen cappuccino. Itu cappuccino itu sampai nggak diminum-minum. Benar-benar terkesan banget sama ini film. Ini udah gila. Nonton ini juga udah berapa kali. Dan pada tahun Oscar 2016 dia menang 6 Oscar dari sisi teknis dan dapat 10 nominasi Oscar di tahun itu, dan itu emang di tahun itu adalah terbanyak, dan masuk juga Best Picture, dan itu jarang-jarang banget film action, total action itu masuk Best Picture. Mad Max Fury Road itu adalah film action terbaik yang pernah gua tonton. Oke, sekarang udah masuk top 2, yang dimana nomor 2 nya adalah Parasite, film buatan Korea pada tahun 2019. Ini merupakan film yang paling viral di waktu itu, banyak meme-meme bertebaran tentang ini. Dan ini adalah juga film non English language di sini, tapi ini emang salah satu film terbaik di dekade ini sih. Ini benar-benar kayak plot ceritanya itu sebenarnya sederhana, mengenai keluarga yang mempunyai ambisi dan kepentingan pribadinya itu akhirnya kayak seperti Parasite aja, mencaplok keluarga si kaya, dan terlibatlah bentrok di situ, dan banyak hal-hal nggak terduga di situ guys. Plot twistnya banyak banget, dan benar-benar ini tuh kayak Korea banget. Dan gaya saudaranya si Bong Joon-ho ini benar-benar, dia sebenarnya gue udah lihat film-film dia sebelumnya, penggambarannya mirip, cuma ini emang adalah yang terbaiknya, dan ini sampai diakui dunia, dan ini pemenang Oscar pada tahun 2020, dimana pertama kalinya menang Oscar itu adalah foreign movie di sini. Sebelumnya nggak pernah ada, paling hanya masuk nominasi aja kayak Crouching Tiger, Hidden Dragon Asia lah ya kan, tapi ini pertama kali menang Oscar di sini. Dan juga ini editingnya itu benar-benar terbaik sih. Apalagi editing di bagian pitch, dimana dia kayak memasukkan beberapa adegan cuma dicampur dalam satu alur cerita. Ini tuh kayak pas lah editing itu kayak lihat tuh kayak edan banget. Ini keren banget sih. Jadi di sini tuh kayak karakternya itu nggak ada yang baik jahat, abu-abu semua. Dan ini juga menang Oscar.
juga merupakan historical win banget di sini. Karena dengan kemenangan Parasite ini, dia tuh kayak ngebuka jalan-jalan untuk film buatan Asia atau film yang disutradari oleh orang Asia juga itu untuk lebih dilirik oleh Hollywood. Buktinya adalah pada Oscar tahun ini yang terbaru ini adalah saudaranya dengan keturunan Asia gitu kan. Dan film Minari juga masuk nominasi Oscar. Itu kan benar-benar full orang Asia semua di situ. Hampir ada orang bule cuma dikit. Dan juga supporting actress pemenangnya adalah orang Korea itu sendiri. Jadi emang Parasite ini menjadi landmark dari film-film Asia atau mungkin non English language untuk bersaing di kompetisi seperti Oscar. Boleh. Ya, sudah mulai di penghujung video. Sekarang nomor satunya adalah Inception. Film pada tahun 2010 ini benar-benar mind blowing banget. Itu kayak definisi era 2010-an tuh dimulai. Ini dengan start dengan Inception. Dimana ini adalah film karya Christopher Nolan, saudaranya The Dark Knight sendiri itu. Dan ini termasuk kayak karya terbaiknya sih. Bisa perdebatan atau Dark Knight atau Inception, cuma inilah salah satu magnum opusnya Inception. Originalitasnya dengan idenya dia sendiri itu berhasil kan membuat film yang begitu spektakuler, yang enak untuk ditonton, dan tonton ini harus di bioskop ya jelasnya. Kayak gue udah nonton bener kayak berkali-kali di bioskop sampai harus nonton di IMAX-nya itu sendiri. Ini mana sisi teknisnya itu bagus banget, visualnya benar-benar mind blowing banget sampai mangap-mangap ya pasti nonton. Dan sinematografinya, musiknya, dan skornya itu benar-benar pas banget. Ini kayak heran sih kenapa film kayak gini gak menang Oscar. Karena ini hanya masuk nominasi Best Picture, cuma justru di tahun 2010 ini tuh film yang paling banyak akan diingat kayak sepanjang masa, dan sampai sekarang pun kayak masih dibahas ini apakah endingnya ini mimpi atau enggak. Benar-benar kayak viral selama 10 tahun lah ini film. Dan yang pasti menurut data ya, box office-nya adalah $825 juta dengan budget sekitar 100-an. Jadi benar-benar ini untung besar, viral banget. Cast-nya juga oke banget, all star cast, Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt, you name it lah. Ini benar-benar Inception adalah film terbaik untuk AFC yang pernah ada dibuat. Itu benar-benar gitu. Mungkin bisa sepanjang masa kali ya, cuma kita lihat lah. Oke, sudah di penghujung video, silahkan komen di bawah. Terus kalau mau subscribe silakan. Ini adalah video di episode pertama dari RD Film Corner, yang mudah-mudahan episode selanjutnya akan lebih baik. Itu juga berkat dari saran dan pesan Anda. Dadah.